Yogyakarta, sebuah nama yang tak hanya terucap, tapi juga terasa. Di setiap sudutnya, sejarah berpadu dengan budaya. Di antara hiruk-pikuk kota, ada ketenangan yang tak lekang oleh waktu. Jogja bukan sekedar tempat, melainkan rumah bagi mereka yang mencari makna dan pelabuhan bagi jiwa-jiwa yang rindu pulang. Namun, di balik gemerlap Malioboro dan megahnya Candi Prambanan, terhampar desa-desa yang menyimpan cerita. Cerita tentang kehidupan, harapan, dan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ciptaning Tias. Saya adalah Ketua Pengelola Desa Wisata Penting Sari. Desa Wisata Penting Sari berdiri 15 April tahun 2008. Jadi di tahun 2025 ini kami sudah menginjak usia 17 tahun. Transformasi dari desa ataupun dusun sederhana yang berada di lereng Merapi menjadi desa wisata seperti sekarang ini tentunya mengalami proses yang panjang. Bagaimana dulu dari mulai akses kami terbatas dengan jalan-jalan yang tentunya tidak seperti sekarang ini. Sekarang desa wisata kami sudah memiliki akses yang luar biasa sehingga bisa dikunjungi oleh bus-bus besar masuk ke desa wisata kami. Ada banyak wisatawan yang setiap tahunnya peningkatannya secara signifikan dan pastinya itu tidak mudah. 16 tahun sampai 17 tahun kami membangun desa wisata ini sehingga bisa menjadi rujukan ataupun tempat tujuan wisatawan yang memang ingin belajar di desa wisata Penting Sari. Kalau dibilang bagaimana nih desa wisata Penting Sari bisa membangun identitasnya sebagai desa wisata berbasis budaya tanpa kehilangan nilai asli masyarakat. Dari awal memang visi misi kami adalah memang desa wisata Penting Sari itu memang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dusun Penting Sari, dan aktivitas yang kami sajikan kepada wisatawan adalah memang aktivitas yang ada di seluruh kehidupan masyarakat desa wisata Penting Sari. Bagaimana nanti wisatawan bisa belajar tentang berbagai macam aspek di desa wisata kami, dari mulai eksplor alam, bermain di pertanian, perkebunan, seni dan budaya yang tentunya kami kemas dengan kearifan lokal yang memang ada di desa wisata Penting Sari. Harapannya nanti wisatawan yang datang ke desa wisata Penting Sari adalah mendapatkan experience yang tentunya tidak pernah didapatkan selama ini di kota ataupun di daerah asalnya, dan harapannya juga nanti masyarakat bisa mulai mendapatkan manfaat secara ekonomi ataupun manfaat sosial dalam hal apapun dengan kedatangan wisatawan yang datang ke desa wisata kami. Untuk strategi yang kami kembangkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi wisata dengan pelestarian sosial dan lingkungan, tentunya selama 17 tahun ini kami menata reservasi kami agar tidak terlalu overload di dalam kunjungannya. Kami hanya bisa berkata cukuplah wisatawan satu bulannya sekitar 2.500 sampai 3.000 wisatawan saja. Arahnya adalah agar keseimbangan alam kami, manfaat ekonomi yang bisa kita dapatkan untuk masyarakat tetap terjaga keselarasannya, karena kami nggak ingin desa kami kredit jika banyak wisatawan yang hadir di desa wisata kita. Dan harapannya juga keseimbangan alam akan tetap terjaga dengan cara mengatur reservasi kami, dan mungkin itulah strategi yang sampai sekarang kami berlakukan dengan kata cukup untuk menjaga harmonisasi antara keseimbangan alam dan manfaat ekonomi untuk masyarakat seperti itu. Untuk tantangan terbesar dalam mempertahankan harmoni antara budaya, alam, dan pariwisata tentunya adalah bagaimana
kami memberikan selalu sosialisasi kepada masyarakat ataupun informasi kepada wisatawan yang datang untuk selalu menjaga nilai-nilai yang memang sudah ada dan terjaga selama 17 tahun ini, bahkan dari sebelum menjadi desa wisata. Kami selalu menginformasikan kepada wisatawan untuk selalu menjaga etika, attitude ketika berada di desa wisata kami, dan harapannya masyarakat juga tidak merasa terganggu dengan kehadiran wisatawan. Bagaimana kami bisa berjalan selaras dan bahkan membangun silaturahim dan kerjasama yang luar biasa antara wisatawan dengan masyarakat kami. Dan alhamdulillah selama 17 tahun ini berproses, desa wisata kami tetap bersinergi dan menjaga keseimbangan antara sosial ekonomi maupun antara etika yang memang harus diterapkan oleh wisatawan ketika berkunjung ke desa wisata kami. Dari tutur sang kepala desa, kita memahami satu hal. Penting Sari bukan sekedar destinasi, tapi ruang hidup yang terus bergerak. Gerak itu tak hanya tampak dalam pembangunan atau wisata, tapi juga dalam ekspresi seni yang dijaga turun-temurun. Salah satunya lewat sosok-sosok jenaka yang menghibur sekaligus mengajar. Puno Kawan. Puno Kawan menika kadados saking sekawan piantun ing antasipun setunggal inggih menika Ki Semar Badranaya. Topengipun ngaten menika. Ingkang kaping kalih Nala Garing. Ingkang angka 3 inggih menika Petro. Lajeng wedal menika kula badhe ngaturaken nggih sejarahipun saking pundi ta Puno Kawan menika dipun wontenaken. Rikala jaman rumiyin Kanjeng Sunan Kalijaga menika kersan piantun ingkang sekti, sastrawan, ugi ilmuwan. Rikala beto agami Islam lan nyebaraken wonten ing tanah Jawi, kersan medal menika masyarakatipun kan wonten keyakinan Hindu, animisme, dinamika. Gandeng Kanjeng Sunan Kalijaga menika piantun ingkang wicaksana, boten lajeng pun perintahaken dumateng masyarakat. Angin piyambakipun pun aturaken ginakaken media ingkang nami media wayang. Puno Kawan bukan sekedar tokoh dalam pertunjukan wayang, melainkan cermin kehidupan masyarakat Jawa. Mereka hadir dengan kelucuan dan kebijaksanaan, mengajarkan nilai-nilai luhur lewat cerita dan gerak. Di desa wisata Penting Sari, keberadaan Puno Kawan menjadi jantung seni budaya, tempat di mana tradisi dipelihara dan dikembangkan bersama generasi muda. Selaku ketua divisi seni wonten ing desa wisata menika, inggih menika kita tetep nranggul kalian para mudun, para anen. Nah, tentunipun umpami tari Puno Kawan nggih lajeng nggih pun kita betongan lagi wonten ing era menika dados boten pakem sanget, amargi menawi pakem sanget mangke putra-putrane boten remen. Mila rikala wonten tamu wonten dusun Penting Sari menika kadang kala para rawuh kula ajak joget nari. Kula inggahaken, kula ajak kembang sarana sehingga ya panyuwun kula para lare putra-putra ing rawuhan ing desa wisata Penting Sari menika saged ngremeni budaya ingkang adiluhung ing wekdal menika ingkang sering kita aturaken dumateng para tamu. Pancen tugas kawula kaliyan rencang-rencang terutami di kesenian menawi wonten tamu
wisatawan yang tindak mriki nggih kita ajari ya. Bilih ya tarian Punokawan menika mboten sulit, mboten angel. Mila kadangkala ya pakem kula ajaraken, sifatnya pakem kula ajaraken ananging mangke kula tambahi segedhik ya. Nggih, gerakan tarian menapa kemawon ingkang kleresan wedal menika sedaya nembe ngetren. Terus ya kula gadah panyuwunan rawuh mriki saged beto salah satunggal sabta pesona inggih menika kenangan, saged joget, saged nari ya, terutami kaitanipun kalian tarian Punokawan ingkang setunggal kalian setunggalipun kadangkala pancen radi beda ya, terutami bagong menika wonten pakemipun ya, nanging ugi kathah pengembangipun sehingga pengembangan menika kasuwun mangke para rawuh saged ngremeni tarian Punokawan menika. Di Desa Penting Sari, kesenian tidak hanya hadir dalam bentuk pertunjukan. Ia juga tumbuh di ruang kerja sederhana, di tangan-tangan yang telaten membentuk warna dan pola, hingga menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dijaga. Batik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dikerjakan dengan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebenarnya mulai pos batik itu dari tahun 2008, jadi udah cukup lama, tetapi saya baru berkecimpung di workshop membatik dan menjadi bagian di Desa Wisata Penting Sari itu baru setelah COVID. Biasanya mereka mengikuti kegiatan itu seperti jadi di waktu di pos membatik itu memang sebelum kita praktek itu ada penjelasan mengenai batik dan cara membedakan batik yang asli dan tiruan. Jadi kita beri edukasi terlebih dahulu, terus setelah itu akan kami contohkan atau diberi tutorial lah ya caranya gimana. Lalu mereka mulai praktek dari proses awal, misal dari mencanting, terus pewarnaan, lalu sampai proses terakhir. Nah, untuk finishingnya biasanya kami handle. Lalu waktu peserta check out dari Penting Sari nanti langsung kami serahkan. Kalau untuk kasnya Penting Sari mungkin ada ide ya, mungkin dari sekitar gitu. Misal kayak di sini Penting Sari itu berada di lereng Merapi, lalu ada motif yang kita gabungkan dengan motif khas Sleman, misalnya kayak Parijotro. Jadi ada gambar gunung dan gambar Parijotronya. Tetapi ada juga yang motif khas di sini, misal kayak seperti kita bikin motif terinspirasi dari makhluk mitologi Penting Sari yang jadi makhluk mitologi itu semacam naga atau ular yang menjaga Penting Sari dari bahaya erupsi. Terus ada lagi untuk ciri khas batik kami sendiri, kami biasanya terinspirasi dari kehidupan sehari-hari, misal dari perjalanan hidup ya, misal kita kadang berada di zona ada di tempat yang tidak nyaman atau berada di situasi yang bikin ngedrop atau bikin mental down. Nah, di saat itu justru semua inspirasi itu datang. Misal saya membuat motif itu untuk sebagai pengingat saja kalau misal kamu udah pernah di posisi seperti ini, jadi saya bikin motif itu mengingatkan diri, oh sebenarnya kamu udah melewati itu, jadi sekarang kamu masih hidup dan sudah hidup dan bisa melewati itu semua, seperti itu. Untuk prosesnya biasanya kita fokus untuk komersial dan untuk yang memang eksklusif begitu. Kalau yang komersial kita menyesuaikan selera dan target market tertentu ya, yang memang budgetnya kita sesuaikan budget dan penjualnya itu di harga segitu. Tetapi untuk yang yang eksklusif itu memang kita menyediakan jasa, misal untuk pelanggan punya motif apa dan punya konsep
resep apa, jadi kita bikinkan khusus untuk pelanggan itu dan tidak kita perjualkan di luar. Kalau yang eksklusif itu lebih lama, jadi dari pewarnaan, dari proses mencanting dan lain-lain itu butuh waktu dan yang sangat lama dan memang lebih detail proses pengerjaannya. Dan kita juga cukup berjuang untuk penjualan produk karena penjualan yang batik kain tiruan itu sangat-sangat meluas dan sangat mengkhawatirkan untuk kita, untuk pelaku batik yang benar-benar mempertahankan tradisi gitu. Dan kita mencoba menanamkan pemahaman ke wisatawan yang datang ke sini bahwa batik itu prosesnya tidak takutnya tidak menakutkan begitu, tetapi tapi kita mencoba workshop batik itu juga menyenangkan, jadi peserta itu mempunyai kesan yang baik untuk batik begitu. Dan tidak jauh dari situ, kawasan Sendang Sari menyuguhkan wajah lain dari Penting Sari. Tempat ini menjadi ruang perjumpaan antara alam, spiritualitas, dan masyarakat. Sendang yang dipercaya memiliki kekuatan sakral, kini juga menjadi bagian dari perjalanan wisata budaya yang memperkaya pengalaman pengunjung. Tentang Sendang yang ada di lereng Bukit Penting Sari itu namanya Sendang Sari atau air penghidupan Kali Wesi. Disebut Kali Wesi karena Sendang itu mengeluarkan air dan mengeluarkan yaitu warna cairan yang berwarna kuning yang mengandung zat besi, maka disebut juga air penghidupan Kali Wesi. Penuturan sejarah dari nenek moyang kita yang mula pertama ada di Penting Sari yang bernama Eyang Jokerto tahun 1790 sampai 1905 itu menuturkan bahwa Sendang itu adalah mengandung sejarah yang sangat dalam dan sangat bermanfaat bagi orang yang ada di Penting Sari dan sekitarnya. Itu disebut Sendang penghidupan karena air itu bisa menghidupi orang-orang yang ada di sekitar Penting Sari. Dan disebut Sendang Sari karena Sendang itu ada di dekat dusun Penting Sari, maka disebut Sendang Sari. Adapun kesakralan dari Sendang Sari ini atau banyu penguripan Kali Wesi ini adalah bagi orang-orang yang percaya tentang dunia maya, makhluk halus dan sebagainya, ini adalah sangat berperan. Banyak yang orang-orang itu datang ke desa wisata Penting Sari untuk diantar ke Sendang Sari, yaitu untuk mencari jodoh, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan atau menaik pangkat, untuk mendapatkan jabatan dan sebagainya. Maka oleh juru kunci yang waktu itu terakhir ini yaitu Bapak Sumardi ini diantar ke sana, dan biasanya beliau kalau sudah ini berhasil, lalu orang-orang tersebut kembali ke Penting Sari, ke tempat juru kunci itu, waktu itu Bapak Sumardi. Nah, itu menyampaikan tentang hasil apa yang diminta. Kebanyakan itu adalah kebanyakan yang berhasil. Selain itu, setiap hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu banyak para
itu penggemar-penggemar kuda lumping itu membawa kuda-kudanya, yaitu dimandikan di pancuran Sendang Sari di sana setiap akan memainkan atau pentas dimanapun diundang untuk memainkan kuda lumpingnya. Itu tentang keberadaan Sendang Sari. Kemudian untuk selanjutnya tentang pendekatan utama dalam menjaga keseimbangan antara sakralitas dengan kebutuhan. Nah, ini memang diharapkan ini bagi yang datang ke sana, datang ke Sendang Sari itu harus benar-benar mempunyai keyakinan atau kepercayaan. Dan bagi putri yang baru mengalami menstruasi tidak diperkenankan untuk datang di sana, karena itu sangat istilahnya sakral, nanti daripada ada sanksi yang nanti diperoleh dari beliau. Penting Sari tak berhenti pada tradisi. Di antara hijaunya lereng Merapi, warga juga mulai menanam harapan melalui budidaya jamur. Sebuah bentuk adaptasi yang cerdas, mengolah sumber daya lokal menjadi potensi ekonomi yang berkelanjutan. Ginarti, saya owner dari UMKM Gin Jamur di Penting Sari. Saya mulai produksi dan budidaya di jamur tiram ini saya tahun 2010 itu untuk budidayanya, dan kalau untuk kuliner jamur crispy-nya tahun 2015. Nah, latar belakang di mana saya bisa membuat jamur crispy dan juga budidayanya ini karena saya mempunyai latar belakang dari petani ya. Yang petani di mana kalau petani itu biasanya panas-panas di sawah atau di ladang gitu. Saya bisa bertani tapi di dalam rumah. Nah, ketemulah si jamur tiram ini. Kebetulan jamur tiram ini saya suka ya dengan jamur tiram dan olahannya, dan saya dengan anak-anak bisa bekerja sama dalam ini membudidayakan jamur ini. Jadi anak-anak suka karena saya bekerja di rumah saja dan saya bisa mengurusi anak-anak dan juga suami. Untuk wisatawan yang datang, apabila di budidayanya mereka pada antusias untuk melihat bagaimana caranya berbudidaya jamur di dalam rumah, bagaimana dari awal tahap-tahapannya sampai akhir. Dia mengikuti dengan antusias dari penjelasan kami. Dan kalau untuk yang kuliner jamur tiramnya itu biasanya edukasi juga. Edukasi dia menginginkan bagaimana cara membuat jamur crispy yang enak, pas untuk oleh-oleh, untuk keluarganya maupun untuk camilan. Nah, kebetulan saya juga ada edukasi pembuatan jamur tiram crispy ini. Jadi untuk edukasinya biasanya pengolahan secara langsung ataupun live seperti itu.